Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk menggunakan SUMIF, CONIF, dan juga average if di Google Sheet. Nah, bagi kalian yang mungkin belum belajar Google Sheet dasar ya, kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya. Nah, di sini kita akan langsung ke bagaimana penggunaan SUMIF untuk yang pertama. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Tutorial mudah langsung bisa, pasti memudahkan. Di sini saya ingin mendapatkan data total penjualan HP Oppo dari semua data ini. Maka kita punya syarat yaitu hanya mengambil Oppo. Maka kita bisa menggunakan rumus SUMIF. Sama dengan SUMIF dalam kurung. Nah, di sini kalian bisa masukkan rentangnya. Rentang dari kriteria yang akan kita ambil. Di sini kita ambil Oppo. Kalau misalkan data kalian berjajar seperti ini, kalian bisa langsung klik di sini. Jadi langsung cek to cek, jadi sampai ke semuanya paling bawah. Lalu kita titik koma, lalu kita kasih kriteria. Jangan lupa kalau kriteria itu pakai tanda kutip. Di sini saya pengennya Oppo. Titik koma lagi. Kita seperti ini. Lalu rentang penjumlahannya di mana? Kita akan menambahkan dari total. Kita klik di sini. Lalu kita tutup kurung. Maka total penjumlahan Oppo dari semua data ini adalah sebesar 258 juta. Nah, sekarang saya ingin mendapatkan total pendapatan dengan jumlah di bawah 25 juta. Jadi di sini yang dihitung itu cuma totalan yang penjualannya itu di bawah 25 juta, berarti yang ini ya. Ini kira-kira berapa? Ini sama bisa pakai SUMIF. SUMIF dalam kurung, maka rentangnya kita ambil yang di F. Oke, karena kita cuma ambil yang di sini aja. F titik koma tanda kutip kurang dari darahnya kayak gini 25 juta. Seperti ini, tanda kutip tutup. Maka total pendapatan dengan penjualan di bawah 25 juta adalah 198 juta. Itu adalah bagaimana cara kalian menggunakan SUMIF. Jadi kalau SUMIF itu ada syaratnya. Lihat di sini ya. Ini syaratnya, nama barangnya apa, ini kriteria atau misalkan kata apa, kata kuncinya dari kriteria ini. Lalu kita ambil rentang penjumlahannya yang mana. Jadi kalau misalkan namanya rentang penjumlahan itu harus angka kayak gitu ya. Gak bisa kalau misalkan kita ngambilnya ke kata kayak gini. Gak bisa. Kalau kata ini khusus kriteria. Oke, sekarang kita lanjut ke CONIF. Misal kita pengen tahu ini penjualan Oppo itu terjadi berapa kali transaksinya dari semua barang ini. Maka kita bilang di sini CONIF dalam kurung rentangnya, maka yang ini. Klik di sini. Lagi ya, bisa kayak gini atau bisa kalian kayak gini. Tarik ke bawah ke data kalian yang paling bawah. Itu bisa kayak gitu. Titik koma lalu kriteria kasih Oppo, lalu ditutup kurung. Oke. Nah, ini ada 9. Nah, ini ganti formatnya menjadi angka biasa. Ini jadi angka biasa aja. Ini kita format printer aja sini. Oke. Nah, lalu di sekarang misalkan ini total, bukan total berarti ya, pendapatan dengan penjualan di 25 juta itu ada berapa sih? Sama kayak tadi, CONIF dalam kurung rentangnya ini berarti kita kutip misalnya 25 juta, jadi di bawah 25 juta kutip kurung. Nah, ternyata pendapatan dengan penjualan di bawah 25 juta itu terjadi 10 kali. Nah, jadi penggunaan CONIF itu hanya untuk menghitung berapa kali gitu kan. Contohnya ini namanya terhitungnya ada berapa nih di sini. Oppo, oh tadi ada 9 kali kayak gitu. Makanya sebenarnya CONIF ini jarang terpakai juga sih menurut saya gitu ya. Yang sering terpakai itu SUMIF, kalau enggak average if. Nah, average if itu menghitung rata-rata. Nah, di sini misalkan saya ingin mengetahui rata-rata penjualan Oppo itu berapa. Maka penjualan Oppo dari semua data sama dengan average if
kita kasih kriteria rentangnya di sini. Kita kasih lagi Oppo, titik koma lagi, kita kasih rata-rata rentangnya di sini. Tutup kurung. Dan rata-rata penjualan Oppo itu 28.666. Nah, tadi transaksi Oppo itu adanya segini ya, dan ini adalah rata-rata penjualannya. Oke. Lalu di sini total pendapatan dengan penjualan di bawah 25 juta. Nah, ini bukan total, berarti rata-rata. Ini sama dengan average if dalam kurung kriterianya berarti yang ini. Oke, titik koma, kutip, kita kasih 25 juta. Kurang dari ya, 25 juta. 1, 2, 3. Kutip, oke. Nah, ternyata rata-rata pendapatan dengan penjualan di bawah 25 juta itu 19,8. Nah, jadi kalian harus ingat ya, sum if untuk menjumlahkan dengan syarat, misalkan kita cuma pengen mengambil penjumlahan dari Oppo, atau misalkan kita pengen syarat total penjumlahan yang penjualannya di bawah 25 juta. Nah, kalau kan if itu untuk menghitung saja, kayak misalkan transaksinya berapa kali, atau pendapatan di bawah itu tuh ada berapa kali ada di data ini gitu ya. Jadi nggak bukan menghitung kuantiti juga, bukan ya, bukan menghitung kuantiti penjualan, tapi lebih ke transaksinya. Nah, lalu average if itu ke rata-rata. Misalkan rata-rata penjualan Oppo itu berapa sih, atau rata-rata penjualan yang di bawah 25 juta itu ada berapa sih. Nah, seperti itu. Itu adalah bagaimana cara kita untuk menggunakan sum if, count if, dan average if di Google Sheet. Tentunya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.